Halo, kali ini kelompok kami akan membahas tentang landasan sosiologis dan antropologis pendidikan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, aku Amanda Syakira Ridwan dengan NIM 2004-021. Nama saya Hasanuddin dengan NIM 2007110. Saya Salsa Nabilah dengan NIM 2006045. A. Individu, masyarakat, dan kebudayaan. Individu adalah manusia perseorangan yang memiliki karakteristik sebagai kesatuan yang tak dapat dibagi, memiliki perbedaan dengan lainnya sehingga bersifat unik serta bebas mengambil keputusan atau tindakan atas pilihan dan tanggung jawabnya sendiri. Selanjutnya ada masyarakat. Masyarakat didefinisikan oleh Raplinton sebagai setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas yang dirumuskan dengan jelas. Selo Surmajan mendefinisikan masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Selanjutnya ada unsur dalam masyarakat. Yang pertama ada manusia atau individu-individu yang hidup bersama. Yang kedua, mereka melakukan interaksi sosial dalam waktu yang cukup lama. Yang ketiga, mereka mempunyai kesadaran sebagai satu kesatuan. Yang keempat, mereka merupakan suatu sistem hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Selanjutnya ada kebudayaan. Kebudayaan dalam hidup bermasyarakat, manusia menghasilkan kebudayaan. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. 3 wujud kebudayaan tersebut adalah: 1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide atau gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan-peraturan, dan sebagainya. Yang kedua, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Ketiga, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Selanjutnya ada struktur sosial, status, dan peranan. Seseorang dikatakan melaksanakan peranannya apabila ia melaksanakan hak, kewajiban sesuai dengan statusnya. Status dibedakan menjadi 2 macam, yaitu status yang diperoleh sejak lahir atau diberikan kepada individu. Yang kedua, status yang diraih, yaitu status yang memerlukan kualitas tertentu yang diraih melalui upaya tertentu atau persaingan. Selanjutnya ada interaksi sosial, tindakan sosial, penyimpangan tingkah laku, dan kontrol sosial. Tindakan sosial yang dilakukan individu hendaknya sesuai dengan status dan peranannya dan diharapkan sesuai pula dengan kebudayaan masyarakatnya. Masyarakat menuntut hal tersebut tiada lain agar tercipta konformitas dan homogenitas. Selanjutnya ada bagian B, pendidikan, sosialisasi, dan enkulturasi. Yang pertama akan saya bahas yaitu upaya mempertahankan kelangsungan ekstensi masyarakat dan kebudayaan. Salah satu unsur masyarakat adalah adanya interaksi sosial. Interaksi sosial ini antara lain mengimplikasikan reproduksi sehingga masyarakat menghasilkan keturunan. Dengan memiliki keturunan, berarti masyarakat memiliki generasi muda yang akan menjadi generasi penerus dari generasi sebelumnya. Sehubung dengan keturunan, berarti generasi muda ini memiliki tujuan, khususnya agar tetap tercipta konformitas dan homogenitas di dalam masyarakat. Dan pada umumnya untuk menjaga kelangsungan ekstensi masyarakat serta kebudayaan. Yang oleh karena itu generasi muda masyarakat ini melakukan apa yang di dalam sosiologi disebut sosialisasi dan di antropologi disebut enkulturasi. Nah, manusia juga berbeda dengan hewan yang seluruh perilakunya dikendalikan oleh naluri yang diperoleh sejak kelahirannya. Nah, anak manusia ini juga dalam keadaan tak berdaya karena naluri yang dibawa ketika kelahirannya relatif tidak lengkap. Anak manusia yang baru lahir, sekalipun ia telah mempunyai ascribe status
atau sebagai anak. Namun, ia belum mengetahui perannya, dan ia juga belum mampu melaksanakan berbagai status dan peranannya dalam masyarakat yang harus diraihnya. Oleh karena itu, mengenai kebudayaan yang memiliki sistem nilai norma, pengetahuan, adat, kebiasaan, oleh karena itu, sebelum menggunakan dengan tepat berbagai benda sebagai hasil karya masyarakat, anak manusia harus belajar dalam waktu yang relatif lebih panjang untuk mampu melaksanakan berbagai peran sesuai dengan kebudayaannya. Nah, berikut yang kedua, saya akan menjelaskan pengertian sosialisasi dan enkulturasi. Kebudayaan yang menentukan arah dan cara-cara sosialisasi yang dilaksanakan oleh masyarakat. Karena itu, di dalam proses sosialisasi, sebenarnya terjadi juga proses enkulturasi atau pembudayaan, yang dimana menurut Kon Jantraningrat pada tahun 1985, di dalam enkulturasi ini, seorang individu mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran serta sikapnya dengan adat istiadat, sistem norma, dan peraturan-peraturan yang hidup dalam kebudayaannya. Lalu yang terakhir ada pendidikan. Pendidikan ini identik dengan sosialisasi, sedangkan apabila ditinjau dari sudut pandang antropologi, pendidikan identik dengan enkulturasi. Kenapa? Karena di dalam proses sosialisasi, hakikatnya terjadi juga proses enkulturasi, dan sebaliknya. Bahwa di dalam proses enkulturasi juga terjadi proses sosialisasi. Dalam konteks pendidikan, maka pendidikan hakikatnya meliputi sosialisasi dan enkulturasi. Nah, pendidikan juga diupayakan antara lain agar peserta didik mampu bermasyarakat dan berbudaya. Oleh karena itu, pendidikan itu sangat berperan penting pada sosialisasi dan enkulturasi. Lalu C, pendidikan sebagai pranata sosial. Pranata sosial ada pendapat dari Theodorson. Pranata sosial atau social institution adalah suatu sistem peran dan norma sosial yang saling berhubungan dan terorganisasi di sekitar pemenuhan kebutuhan atau fungsi sosial yang penting. Sudarja Dwikarta pada tahun 1988. Komblum menggunakan istilah institusi untuk menjelaskan. Pranata sosial ini mendefinisikan sebagai suatu struktur status dan peranan yang diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar anggota masyarakat, menurut Kamanto Sunarto pada tahun 1993. Lalu, ada jenis pranata sosial. Individu dan masyarakat mempunyai berbagai kebutuhan dasar. Misalnya, kebutuhan akan metabolisme reproduksi, keamanan, kesehatan, dan sebagainya. Lalu terdapat berbagai pranata sosial lainnya, seperti pranata ekonomi, pranata politik, pranata agama, pranata pendidikan, dan sebagainya. Setiap anggota masyarakat ini sebagai suatu kesatuan individu-individu yang mempunyai berbagai kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar ini akan dipenuhi dalam bentuk respon budaya, penyediaan makanan, kekerabatan, perlindungan, dan pendidikan ataupun sebagainya. Lalu ada pranata pendidikan. Pranata pendidikan ini adalah salah satu pranata sosial dalam rangka proses sosialisasi dan atau enkulturasi untuk mengantarkan individu ke dalam kehidupan bermasyarakat dan berbudaya, serta untuk menjaga kelangsungan eksistensi masyarakat dan kebudayaannya. Lalu ada pendidikan informal, formal, dan non-formal. Ini bagian D. Pada pendidikan formal ini, ada 4 ciri pendidikan sepanjang hayat. Yang pertama ada keterpaduan vertikal, lalu yang kedua ada keterpaduan horizontal, dan yang ketiga ada keterpaduan ekologis, dan yang keempat ada keragaman serta kelugasan dalam pendidikan. Nah, adapun faktor-faktor pendukung dalam pendidikan seumur hidup, antara lainnya yang pertama adanya keterbatasan pendidikan sekolah, lalu yang kedua terjadinya perubahan masyarakat dan peranan sosial, serta yang ketiga pendayagunaan sumber pendidikan yang belum optimal. Itu menurut Odang Mukhtar pada tahun 1991. Selanjutnya ada bagian-bagian dari pendidikan informal. Yang pertama ada lingkungan pendidikan informal. Lalu ada bagian A, pendidikan informal di dalam keluarga. Yang akan saya bahas pertama yaitu pengertian dari keluarganya terlebih dahulu.
Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang bersifat universal. Artinya terdapat di setiap tempat dimanapun. Dalam arti sempit, keluarga adalah unit sosial yang terdiri atas 2 orang, suami istri atau lebih, ayah, ibu, dan anak. Nah, adapun arti luasnya, keluarga adalah unit sosial berdasarkan hubungan darah atau keturunan yang terdiri atas beberapa keluarga dalam arti sempit. Nah, yang kedua yang akan saya bahas merupakan jenis dan bentuk keluarga. Menurut Kumanto Sunarto, pada tahun 1993, keluarga dapat dibedakan dalam berbagai macam bentuk. Berdasarkan keanggotaannya, keluarga dibedakan menjadi keluarga bati dan keluarga luas. Nah, keluarga bati ini adalah keluarga terkecil yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Sedangkan keluarga luas adalah keluarga yang terdiri atas beberapa keluarga bati. Berdasarkan garis keturunan, keluarga juga dapat dibedakan dalam 3 bentuk. Yang pertama ada keluarga patrilineal, yang artinya garis keturunan ditarik dari pria atau ayah. Lalu yang kedua ada keluarga matrilineal, yang artinya garis keturunan ditarik dari wanita atau ibu. Lalu ada keluarga bilateral, yang artinya garis keturunan ditarik dari pria dan wanita atau ditarik dari keluarga ayah dan ibu. Nah, selanjutnya ada keluarga patriarkat, yang itu artinya dominasi kekuasaan berada pada pihak ayah. Lalu ada keluarga matriarkat, yaitu dominasi kekuasaan berada pada pihak ibu. Dan ada keluarga equalitarian, yang itu dominasi keluarga dari ayah dan ibu mempunyai kekuasaan yang sama. Lalu ada keluarga monogami, yaitu pernikahan antara 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Lalu ada keluarga poligami, yaitu pernikahan antara 1 orang laki-laki dengan lebih dari 1 orang perempuan. Lalu yang ketiga ada keluarga poliandri, yaitu 1 orang perempuan mempunyai lebih dari 1 orang suami pada satu saat. Lalu ada keluarga golongan rendah, golongan menengah, golongan tinggi. Lalu ada arti juga keluarga utuh, yaitu keluarganya itu utuh. Lalu ada keluarga pecah atau bercerai dan keluarga pecah semu, yaitu keluarga yang tidak bercerai tetapi hubungan antara suami istri dan anaknya sudah tidak harmonis lagi. Lanjut, ada fungsi keluarga. Nah, keluarga juga memiliki fungsi. Selain fungsi afeksi, fungsi biologis, fungsi proteksi, fungsi ekonomi, fungsi pendidikan, fungsi religius, fungsi rekreasi, dan sebagainya. Menurut antropolog bernama George Peter Murdoch dan Sudarja Adiwikarta pada tahun 1988, terdapat 4 fungsi keluarga yang bersifat universal, yaitu yang pertama, sebagai pranata yang membenarkan hubungan seksual antara pria dan wanita dewasa berdasarkan pernikahan. Lalu yang kedua, mengembangkan keturunan. Yang ketiga, melaksanakan pendidikan. Yang keempat, sebagai kesatuan ekonomi. Lalu bagian B ada pendidikan informal dalam masyarakat. Pendidikan informal dalam masyarakat antara lain dapat berlangsungnya melalui adat kebiasaan, pergaulan anak sebaya, upacara adat, pergaulan di lingkungan kerja, permainan, pergelaran kesenian, dan bahkan melalui percakapan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, pendidikan merupakan pewarisan sosial yang berfungsi untuk melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat. Nah, keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang bersifat informal, artinya bahwa satu keluarga dibangun bukan pertama-tama sebagai pranata pendidikan, namun juga sebagai kenyataan yang wajar dalam keluarganya berlangsung. Nah, untuk pendidikan informal dalam masyarakat itu sendiri, cakupannya sangat luas. Selain untuk pendidikan merupakan pewaris sosial yang berfungsi untuk melestarikan nilai-nilai budaya, tetapi juga mengajarkan kita untuk bisa hidup bermasyarakat, bermusyawarah, dan dapat melakukan kebiasaan-kebiasaan dengan lingkungan sekitar dengan baik. Yang kedua ada pendidikan formal atau sekolah. Sekolah sebagai pranata sosial. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, yang terdapat pada pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan formal ini diselenggarakan
dengan secara sengaja oleh masyarakat atau dan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pendidikan. Jika dianalisa, sekolah mewujudkan aktivitas khas dari kelakuan berpola yang ada di masyarakat. Aktivitas khas ini dilakukan oleh berbagai pribadi atau manusia yang mempunyai struktur yang mencakup berbagai kedudukan dan peranan. Contohnya kepala sekolah, guru, siswa, dan lain sebagainya. Aktivitas khas di sekolah mengacu kepada sistem ide, nilai, norma, dan juga tata kelakuan tertentu yang menggunakan berbagai peralatan dan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan. Yang sekolah ini merupakan salah satu peranata sosial yang memiliki tugas khusus untuk menyelenggarakan pendidikan. Waini Rashidin dan M.I. Sulaiman mengatakan sekolah ialah suatu satuan, unit sosial, atau lembaga sosial yang kekhususan tugasnya ialah melaksanakan proses pendidikan. Odang Muhtar pada tahun 1991. Lalu ada komponen sekolah. Komponen sekolah ini terdiri dari yang pertama, tujuan pendidikan. Yang kedua, manusia, yaitu guru, peserta didik, kepala sekolah, laboran, pustakawan, tenaga administrasi, petugas kebersihan, dan seterusnya. Lalu yang ketiga ada kurikulum. Yang keempat ada media pendidikan dan teknologi pendidikan. Yang kelima ada sarana, prasarana, dan fasilitas, serta yang keenam ada pengelola sekolah. Lalu ada juga 3 komponen utama sekolah, ataupun madrasah dan lain sebagainya, yang menjadi syarat agar sekolah dapat melaksanakan fungsi minimumnya. Seperti yang pertama adanya peserta didik, adanya guru dan kurikulum. Namun, demikian, dewasa ini idealnya struktur sekolah memerlukan dukungan berbagai komponen, tidak hanya didukung oleh 3 komponen utama agar itu dapat disebut sekolah. Nah, selanjutnya ada sekolah sebagai pranata atau lembaga formal. Sebagai pendidikan formal, sekolah merupakan kesatuan kegiatan-kegiatan penyelenggarakan pembelajaran yang dilakukan oleh para petugas khusus dengan cara-cara yang terencana dan teratur menurut tatanan, nilai, dan norma yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Menurut Reja Mudraharjo, Odang Muhtar pada tahun 1999. Nah, dilanjut. Reja Mudraharjo Odang Muhtar pada tahun 1999 mengemukakan bahwa sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, sekolah mempunyai fungsi atau tugas khusus dalam bidang pendidikan. Fungsi atau tugas intern sekolah ini adalah melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan kurikuler. Adapun fungsi tugas ekstern sekolah adalah kegiatan untuk mencapai tujuan institusional. Yang kedua, sekolah mempunyai tatanan nilai dan norma yang dinyatakan secara tersurat. Nah, pada tatanan ini tentang peranan-peranan dan hubungan-hubungan sosial di dalam sekolah dan antara sekolah dengan lembaga lainnya. Lalu yang ketiga, sekolah mempunyai program dan terorganisasi dengan ketat. Nah, hal ini seperti tampak dalam jenjang sekolah dan tingkatan kelas, adanya kurikulum formal, jadwal belajar tertulis, dan sebagainya. Lalu yang terakhir, kredensial dipandang penting baik dalam penerimaan siswa baru maupun untuk menunjukkan bukti kelulusan. Nah, selanjutnya ini tuh sangat sering kita dengar, formalitas sekolah merembes ke dalam kurikulum dan pembelajaran. Formalitas sekolah ini berakar pada status para individu yang menjadi komponennya, serta sistem nilai dan norma yang serba-serbi resmi. Perlu kita sadari bahwa selanjutnya formalitas tersebut merembes ke dalam kurikulum dan cara-cara pembelajaran. Nah, bukan itu saja. Contohnya belakangan disinyalir bahwa kurikulum formal sekolah ini berisi mata pelajaran yang bersifat terpisah-pisah atau tidak terintegrasi. Jadi, selanjutnya perlu kita sadari bahwa formalitas ini tuh mulai merembes pada kurikulum dan cara-cara pembelajaran. Nah, pendidikan tereduksi menjadi hanya sebatas pengajaran atau latihan saja. Semua ini pada akhirnya dapat menimbulkan hasil pendidikan yang kurang sesuai dengan harapan masyarakat maupun individu. Dengan pendidikan di sekolah menjadi parsial, memihak hanya untuk mengembangkan aspek tertentu saja dari kepribadian peserta didik,
terlalu bersifat intelektual, kurang mengembangkan keseluruhannya. Pendidikan di sekolah menjadi makin jauh dari kenyataan di dalam masyarakat. Hasilnya banyak lulusan sekolah yang tidak memiliki kecakapan hidup. Mereka tidak mampu memecahkan masalah yang dihadapi dalam lingkungan hidupnya ataupun dalam lingkungan masyarakat, dan ujungnya akan menyebabkan pengangguran dan merasa asing di dalam lingkungan masyarakatnya sendiri. Jika demikian, jangan-jangan masyarakat akan setuju dengan Ivan Illich yang pernah menyerukan pembubaran sekolah. Sekolah memang adalah lembaga pendidikan formal, tetapi jika kita sadari bahwa formalitas sekolah itu jangan sampai mengurangi makna pendidikan dalam rangka sosialisasi, enkulturasi, dan sebagainya, yang secara keseluruhan disebut dengan istilah humanisasi. Dengan memperhatikan hal tersebut, kiranya sekolah akan tetap mempunyai hubungan fungsional dan arah dengan masyarakat yang dibutuhkan dengan masyarakat. Jadi dalam hal pendidikan, kita tuh jangan berpikir pendek hanya sebagai formalitas sekolah 12 tahun, tetapi kita harus memikirkan makna dari pendidikan itu sendiri dan apa dampak positif bagi kehidupan kita di kemudian hari yang akan sangat beradaptasi dengan lingkungan yang sangat luas. Dan menurut saya, kita tuh akan menghadapi dunia-dunia yang lebih jahat lagi jika kita tidak memiliki bekal pendidikan yang baik. Selanjutnya ada fungsi pendidikan sekolah. Dari sekian versi tentang fungsi pendidikan sekolah, dapat dikemukakan fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi transmisi kebudayaan masyarakat. Kedua, fungsi sosialisasi, memilih dan mengajarkan peranan sosial. Yang ketiga, fungsi integrasi sosial. Yang keempat, fungsi mengembangkan kepribadian individu atau anak. Yang kelima, fungsi mempersiapkan anak untuk suatu pekerjaan. Yang keenam, fungsi inovasi mentransformasi masyarakat dan kebudayaan. Perbedaan sosialisasi di sekolah dan di dalam keluarga. Menurut George Herbert, manusia yang baru lahir belum mempunyai diri manusia. Diri manusia berkembang melalui interaksi dengan anggota masyarakat. Adapun perkembangan diri manusia berlangsung melalui 3 tahapan, yaitu play stage, game stage, dan generalized other. Sejumlah ahli sosiologi mempelajari perbedaan antara sosialisasi di sekolah dengan di keluarga. Robert Ribben misalnya. Ia mengemukakan 4 perbedaan aturan yang dipelajari anak di keluarga dan di sekolah, yaitu independence, achievement, universalism, and specificity. Menurut Kamanto Sunarto, pemikiran Ribben ini dipengaruhi oleh dikotomi Talcott-Parson. Misalnya, antara ascription dan achievement, particularism dan universalism, diffusiveness dan specificity. Keempat perbedaan yang dikemukakan Ribben tersebut yaitu independence atau kemandirian. Di sekolah, anak mulai belajar hidup terlepas dari orang tuanya. Kalau di rumah, anak dapat mengharapkan bantuan orang tuanya dalam mengerjakan sesuatu. Adapun achievement atau prestasi. Di rumah, anak lebih banyak terkait dengan status yang diterimanya dan peranan-peranan yang diterimanya. Dalam hal tertentu, di sekolah, anak dituntut belajar dengan apa yang dapat diraihnya. Lalu universalism. Kalau di rumah, anak mendapat perlakuan khusus dari orang tuanya karena ia memang anak mereka. Di sekolah, setiap anak memperoleh perlakuan yang sama. Dan yang terakhir ada specificity. Di sekolah, kegiatan siswa serta penilaian terhadap kelakuan mereka dibatasi secara spesifik. Misalnya, kekeliruan siswa dalam mata pelajaran matematika tidak dapat mempengaruhi penilaian gurunya dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Siswa dapat memperoleh kegagalan serta kritik pada pelajaran tertentu, tetapi ia pun dapat meraih keberhasilan dan pujian pada jam pelajaran lainnya. 3. Pendidikan non-formal. Definisi.
Menurut Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Adapun fungsi pendidikan non-formal, fungsinya mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Selanjutnya, lingkup pendidikan non-formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Ada juga satuan pendidikan. Satuan pendidikan non-formal terdiri atas lembaga kursus, pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Pendidikan masyarakat dan kebudayaan. Sebagai pranata sosial, pranata pendidikan berada di dalam masyarakat dan kebudayaannya. Pranata pendidikan mengambil masukan atau input dari masyarakat dan kebudayaannya, serta memberikan output kepada masyarakat. Sebaliknya, masyarakat dan kebudayaannya menyediakan atau memberikan sumber-sumber input bagi pranata pendidikan dan menerima output dari pranata pendidikan. Di dalam masyarakat terdapat pranata-pranata lain atau subsistem-subsistem lainnya, seperti pranata ekonomi, pranata politik, dan seterusnya. Terdapat hubungan fungsional antara pranata pendidikan dengan pranata-pranata lainnya, bahkan juga dengan masyarakat sebagai sistem yang melingkupinya. Dalam hubungan dengan keadaan serta harapan masyarakat dan kebudayaannya, pranata pendidikan memiliki dua fungsi utama, yaitu yang pertama, fungsi konservasi. Dalam hal ini, pranata pendidikan berfungsi untuk mentransmisikan atau mewariskan atau juga melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat dan mempertahankan kelangsungan eksistensi masyarakat. Lalu fungsi yang kedua yaitu fungsi inovasi, kreasi, atau transformasi. Dalam hal ini, pranata pendidikan berfungsi untuk melakukan perubahan dan pembaharuan masyarakat beserta nilai-nilai budayanya. Nilai-nilai pengetahuan dan kelakuan berpola yang sudah dipandang tidak relevan lagi dan tidak bernilai yang perlu diubah atau diperbaharui. Adapun untuk melestarikan dan melakukan pembaharuan atau perubahan tersebut, masyarakat perlu melakukan melalui pendidikan atau melalui apa yang di dalam antropologi disebut enkulturasi. Pola-pola kegiatan sosial pendidikan. Sebagaimana dikemukakan oleh G.W. Gitzel dan H.A. Talen, pada dasarnya ada dua dimensi tingkah laku yang saling berinteraksi dan menentukan tingkah laku individu di dalam sistem sosialnya, yaitu dimensi nomoteis dan dimensi ideografis. Dimensi nomoteis meliputi variabel pranata, peranan, dan harapan-harapan sosial. Sedangkan dimensi ideografis meliputi variabel individu, kepribadian, dan kebutuhan-kebutuhan perorangan. Pola nomoteis lebih mengutamakan fungsi dimensi tingkah laku yang bersifat normatif atau nomoteis daripada fungsi tingkah laku ideografis. Dengan demikian, maka tingkah laku pendidik dan peserta didik akan lebih mengutamakan tuntutan-tuntutan institusi, peranan-peranan yang seharusnya, dan harapan-harapan sosial daripada tuntunan-tuntunan individual, kepribadian, dan kebutuhan-kebutuhan individual. Kebalikan dari pola nomoteis adalah pola ideografis. Karena itu, pendidikan berdasarkan pola kegiatan sosial ideografis mempunyai pengertian sebagai personalisasi peranan, yaitu upaya membantu seseorang untuk mengetahui dan mengembangkan tentang apa yang ingin diketahui atau yang ingin dikembangkannya.
Kegiatan sosial pendidikan pola transaksional mengutamakan keseimbangan berfungsinya dimensi tingkah laku nomoteis dan dimensi tingkah laku ideografis. Sebab itu, pendidikan berdasarkan pola ini dipahami sebagai suatu sistem sosial yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. A. Setiap individu mengenal tujuan-tujuan sistem dan tujuan-tujuan itu juga merupakan bagian dari kebutuhan pribadinya. B. Setiap individu percaya bahwa harapan-harapan sosial yang dikenakan kepada dirinya adalah rasional apabila harapan-harapan tersebut dapat dicapai. C. Setiap individu merasa bahwa ia termasuk suatu kelompok dengan emosional yang sama. Sebagaimana dikemukakan A. Harris dalam bukunya yang berjudul I'm Okay, You Are Okay, A Practical Guide to Transactional Analysis. Menurut Treja Mudia Harjo, bahwa dalam kegiatan sosial pendidikan pola transaksional memungkinkan munculnya 4 jenis pola dasar hubungan transaksional. Keempat jenis pola dasar hubungan transaksional yang dimaksud adalah 1. I'm not okay, you are okay. Kedua, I am okay, you are not okay. 3. I'm not okay, you are okay. Keempat, I am okay, you are okay. Dalam kegiatan pendidikan, jenis pola kegiatan sosial pendidikan yang diharapkan terjadi adalah jenis pola transaksional. Adapun dalam kegiatan sosial pendidikan pola transaksional tersebut diharapkan terciptanya pola dasar hubungan transaksional jenis yang keempat, yaitu I am okay, you are okay. Artinya bahwa guru mau melaksanakan pendidikan dan siswa pun mau melaksanakannya. J. Pola sikap guru kepada siswa dan implikasinya terhadap fungsi dan tipe guru. David Herdrippes menurut Sudarja Adiwikarta mengemukakan 3 kemungkinan pola sikap guru terhadap muridnya serta implikasinya terhadap fungsi dan tipe atau kategori guru. Pola pertama, guru berasumsi bahwa para muridnya belum menguasai kebudayaan, sedangkan pendidikan diartikan sebagai enkulturasi atau pembudayaan. Implikasinya, maka tugas dan fungsi guru adalah menggiring muridnya untuk mempelajari hal-hal yang dipilihkan oleh guru dengan pertimbangan itulah yang terbaik bagi mereka. Tipe guru dalam kategori ini dinamakan Herdrippes sebagai penjinak atau penggembala Leon Tamer. Pola kedua, guru berasumsi bahwa para muridnya mempunyai dorongan untuk belajar yang harus menghadapi materi pengajaran yang baru baginya, cukup berat dan kurang menarik. Implikasinya, maka tugas guru adalah membuat pengajaran menjadi menyenangkan, menarik, dan mudah bagi para muridnya. Tipe guru demikian dikategorikan sebagai penghibur atau entertainer. Dan pola yang ketiga, guru berasumsi bahwa para muridnya mempunyai dorongan untuk belajar, ditambah dengan harapan bahwa murid harus mampu menggali sendiri sumber belajar dan harus mampu mengimbangi dan berperan dalam kehidupan masyarakat yang terus-menerus berubah, bahkan dengan kecepatan yang semakin meningkat. Implikasinya, guru harus terus memberikan kebebasan yang cukup luas kepada murid, baik secara individual maupun kelompok kecil.